Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dirwansyah SPD, Guru PAI di SD Aisyah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 2 LPTK Yain Curug tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan tema Mengimani Malaikat Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang saya akan laksanakan. Mohon kritik dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mari mengenal 10 malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik, masih semangat belajarnya? Oke, sekarang kita sebelum belajar kita bersemangat dulu ya. Oke, Ustaz. Ya, teguh semangat. Sebelum kita belajar, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Siapa yang akan masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Jadi semuanya hadir. Oke, sebelum kita belajar ya seperti biasa kita membaca surah pendek, yaitu ya kita baca surah An-Naba dari 1 sampai 10 ya. Oke, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3.
kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Sebelumnya Ustaz ingin bertanya terlebih dahulu, ya, atau beriman kepada malaikat yaitu rukun iman yang keberapa? Nah, rukun iman yang kedua. Yang pertama beriman kepada kemudian yang kedua beriman kepada malaikat. Oke, ya. Pernahkah kalian melihat ke tempat tetangga, saudara atau saudaramu? Setiap orang pasti akan menjumpai kematian. Ya. Ketika kematian datang, saat itu juga malaikat Jibril datang untuk mencabut nyawa makhluk yang ditakdirkan akan meninggal saat itu. Ya, malaikat Israel merupakan salah satu malaikat Allah yang bertugas mencabut nyawa makhluknya. Di sini salah satu contoh malaikat Allah yaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel yaitu mencabut nyawa. Isi materi kita pada hari ini, coba lihat ke depan. Ya, ada 4. Yang A, iman kepada malaikat. Yang B, malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang C, keberadaan, tanda keberadaan malaikat Allah. Dan yang D, bukti keimanan kepada malaikat Allah. Saya jelaskan yang A, iman kepada malaikat. Coba saya tanya lagi, iman artinya apa? Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya bahwa Allah mengutus malaikat, atau ya percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan malaikat. Nah, di sini ya, percaya kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman. Ya, jadi orang yang tidak percaya kepada malaikat berarti tidak beriman. Jadi ya, kita sebagai umat Muslim harus percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan atau mengutus para malaikat. Ya, itu ya bisa kita lihat atau tidak? Bisa nampak atau tidak nampak? Jadi malaikat itu makhluk yang gaib, ya, tidak nampak. Ya, walaupun tidak nampak, kita harus mengimani dan meyakini bahwa Allah mengutus para malaikat. Oke, selanjutnya Allah dan tugas-tugasnya. Yang pertama, nah, Ustaz tanya, ya, malaikat itu ada berapa? Ada 10. Yang pertama malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian setelah Jibril, Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Yang keempat malaikat tugasnya mencabut nyawa. Kemudian
Kemudian Rokib dan Latif digabung juga, jadi semuanya 10. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang A beriman kepada Allah, ya, mengimani malaikat Allah, Pak. Yang A mengimani malaikat Allah, kemudian yang B, ya, malaikat Allah dan tugasnya, ya. Sudah paham semua? Oke, selanjutnya yang C, tanda-tanda keberadaan malaikat. Yang pertama, ya, tanda bahwa malaikat itu ada, yaitu adanya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu melalui perantara siapa? Malaikat siapa? Nah, malaikat Jibril. Ya, diutus oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian disampaikan kepada umat manusia. Buktinya adanya kitab suci Al-Quran, karena kitab suci Al-Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril, ya, malaikat. Ya, jadi buktinya Al-Quran itu. Kemudian bukti adanya malaikat selain Al-Quran, yaitu adanya hujan tanpa panas. Siapa yang menurunkan hujan dan panas? Yaitu ada malaikat Mikail. Kemudian orang yang ketiga, orang meninggal ini. Siapa yang mencabut nyawa orang meninggal dunia? Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Itu tanda bahwa adanya malaikat. Yang pertama tadi apa? Adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua adanya turunnya hujan dan panas. Kemudian yang ketiga adanya orang yang meninggal dunia. Ya. Selanjutnya, nah, oke. Yang D, bukti keimanan kepada malaikat Allah. Ya, bukti bahwa kita beriman. Gimana buktinya? Bahwa kita benar-benar beriman kepada malaikat. Ya, buktinya apa? Yang pertama, kita harus rajin bertadarus Al-Quran. Ya, bukti kita beriman kepada malaikat, ya, kita rajin bertadarus, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukti kita beriman kepada malaikat, yaitu, ya, tekun beribadah kepada Allah, rajin rajin membaca Al-Quran, ya, dan rajin berbuat baik kepada sesama. Ya. Kemudian yang ketiga, suka berbuat kebaikan sama, ya. Kemudian yang keempat, bukti kita beriman kepada malaikat, yaitu menjauhi perbuatan bercela. Oke. Itu saja, ya, pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian dari penjelasan kita tadi, ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, ya berarti sudah paham semua. Oke, selanjutnya yaitu tugas kelompok. Ya, silakan untuk, ya, membentuk 4 kelompok. Untuk membentuk 4 kelompok, ya, nanti Ustaz, ya, tugasnya yaitu kalian berdiskusi, ya, sesuai urutan materi yang saya sampaikan tadi, ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya, ya. Kelompok satu tugasnya yaitu ya, tugas kelompok satu mengimani
malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, kelompok tiga, yaitu tanda-tanda keberadaan malaikat Allah. Kemudian yang keempat atau kelompok empat, yaitu bukti keimanan kepada malaikat Allah. Silakan untuk berdiskusi ya, nanti setelah selesai untuk maju ke depan ya, sesuai kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang dipanggil kelompoknya untuk maju dan memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok satu ya, untuk membaca atau memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Silakan untuk kembali ke tempat. Kita beri atas dulu. Selanjutnya kelompok dua, mana? Silakan untuk maju. Malaikat Allah dan Jibril. Malaikat Jibril. Satu malaikat Jibril bertugas mengingat makhluk pada Selanjutnya kelompok tiga. Terakhir kelompok empat. Silakan maju. Sudah? Baik, oke, selanjutnya ya, terakhir kesimpulan dari Ustaz untuk materi ya, beriman kepada malaikat. Ya, kesimpulannya kita harus mengimani dan meyakini bahwa ya, Allah mengutus para malaikat. Ya, malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Ya. Jadi malaikat Allah itu yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui ya, jumlahnya ada 10. Ya. Tugas dan apa namanya? Ya, malaikat ya diutus yaitu untuk ya menyampaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah mungkin ya materi kita pada hari ini ya. Baiklah, kesimpulannya ya, pada materi kita hari ini beriman kepada malaikat. Yang pertama ya Ustaz simpulkan bahwasanya ya, beriman kepada malaikat itu, iman kepada malaikat